Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal dari Kus Wong Deso. Kus Wong Deso sing urip negara liya, golek upo, men urip raksasara, ora nyusahke tangga, kanca negara lan liya-liya. Nah, teman-teman, sekarang Kus Wong Deso akan membacakan berita seputar PMI di Hong Kong, yaitu tentang harapan semu PMI paperan. Apakah itu paperan? Simak berita saya sampai selesai agar tidak gagal paham dan tahu apa itu paperan. Nah, beritanya kita akan bacakan ya teman-teman. Berita Indonesia bulan Oktober 2021. Harapan semu PMI paperan. Hong Kong, baru-baru ini seorang warga negara Indonesia yang dengan inisial IKW yang berstatus paperan ditangkap oleh pihak kepolisian Hong Kong karena kedapatan membawa paket 2 kg narkoba. Dan paket itu terima dari tempat hiburan dari seseorang yang tidak dikenal di sebuah tempat hiburan malam di Wancai. Malangnya, wanita tersebut hanya diarahkan untuk menerima paket tersebut tanpa tahu apa isinya. IKW diberikan janji dan iming-iming imbalan menggiurkan, yaitu sejumlah uang. Alhasil, dia ditangkap kepolisian Hong Kong dan dengan denda 5 juta dolar Hong Kong atau penjara seumur hidup. 5 juta dolar Hong Kong itu sekitar berapa ya teman-teman? Mungkin sekitar 8 miliar ya kalau Indonesia mungkin. Aduh, berapa tahun kita harus kerja itu kalau 8 miliar. Oke, kita lanjutkan beritanya. Sebagai pemegang paperan, tentunya wajib mematuhi peraturan. Salah satu peraturan untuk paperan, orang-orang paperan, yaitu tidak boleh bekerja meskipun part-time, tinggal di tempat yang ditentukan, dan tidak bisa kembali ke negara asalnya dengan mudah karena sudah tidak memegang paspor sebagai bukti kewarganegaraannya. Istilahnya paspor itu sudah digadaikan hanya untuk bisa tinggal lebih lama di negara asing. Gemerlapnya Hong Kong terkadang memang mampu membuat kita terlena dan tergoda, sehingga memungkinkan membuat kita tidak lagi mampu berpikir dengan waras. Terjebak dan terbuai dalam kerumitan status paperan bukanlah pilihan bijak. Meskipun dijanjikan tawaran gaji yang besar, kebebasan semu yang menggiurkan seringkali menimbulkan gairah-gairah nakal dalam diri kita. Mari kita pahami dan pikirkan bahwa dengan memilih menyandang status paperan berarti Anda sedang melepaskan sementara kewarganegaraan Anda. Anda bukan lagi warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan pemegang paspor yang sah lainnya. Negara pun tidak wajib memberikan perlindungan apabila Anda sedang bermasalah atau dalam bahaya. Rugi kan? Nah, salah satu bahaya yang mengintai pemegang paperan adalah kartel dan bandar narkoba. Mereka hanya menggunakan pemegang status ini sebagai tangan-tangannya untuk membantu menjadi kurir dan pengedarnya. Tentunya dengan bujuk rayu limpahan uang dolar, fasilitas kemewahan dengan kebebasan yang dijanjikan. Mereka lupa sepertinya bahwa narkoba masih menjadi salah satu kejahatan dengan hukuman serius di negeri 1000 menara. Lalu jika seorang melakukan pelanggaran narkoba, apakah mungkin terjadi pada dirinya? Hukuman apa yang kemungkinan diterimanya? Agar kamu tahu hukuman apa yang berlaku bagi pelanggar narkoba, antara lain yaitu 1. Setiap orang yang memperdagangkan narkoba akan bertanggung jawab atas hukuman denda 5 juta dolar Hong Kong atau sekitar 8 miliar atau penjara seumur hidup. 2. Setiap orang yang memproduksi obat berbahaya akan bertanggung jawab atas hukuman denda
5 juta dolar Hong Kong dan penjara seumur hidup. 3. Setiap orang yang memiliki atau merokok, menghirup, menelan atau menyuntikkan obat berbahaya akan dikenakan hukuman denda 1 juta Hong Kong dolar atau penjara 7 tahun. 4. Setiap orang yang memiliki pipa, peralatan atau aparus yang cocok dan yang dimaksudkan untuk merokok, menghirup, menelan dan menyuntikkan obat berbahaya akan dikenakan hukuman denda 10.000 Hong Kong dolar dan penjara selama 3 tahun. 5. Setiap orang yang membudidayakan tanaman apapun dari jenis ganja atau opium akan dikenakan hukuman denda 100.000 Hong Kong dolar dan penjara selama 15 tahun. 6. Ketika seseorang selain anak di bawah umur ditemukan telah mengeksploitasi anak di bawah umur untuk mendapatkan, memasok atau memperdagangkan obat-obatan berbahaya, polisi akan mengajukan banding ke pengadilan untuk meningkatkan hukuman dengan menerapkan bagian 56A dari Undang-Undang Obat-obatan Berbahaya. Ngeri kan? Apakah masih mau diperalat orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membantu aksi mereka? Apakah hanya akan berjanji diberikan iming-iming jumlah uang haram yang akan kalian terima, kemudian kalian sanggup melakukan kenekatan dan mempertaruhkan masa depan kalian? Ataukah kalian masih bermimpi mempunyai pacar bule yang ganteng, gagah, perkasa dan pirang, atau orang asing lainnya yang kemungkinan adalah bandar narkoba? Yang pastinya, selalu ingat tujuan Anda datang ke Hong Kong. Ingat bagaimana keluarga Anda menanti kepulangan Anda. Menjadi peperan tidak mempermudah kehidupan Anda di negara ini. Justru masyarakat Hong Kong menganggap peperan mengganggu tatanan sosial dan menghabiskan uang pajak. Nah, niatnya mau cari tumpukan dolar, malah dapatnya malah tumpukan masalah. Buka pikiran dan otak waras kita. Mari bekerja sebagaimana visa kerja kita, mencari status resmi yang memberikan perlindungan pasti terhadap kita. Memang fasilitas terbatas, memang kebebasan akan tidak mutlak, namun itulah perlindungan kita. Itulah pagar yang menjaga kita dari masalah dan bahaya. Tinggal di negeri orang, mari menjauhi status overstay dan peperan. Mari hidup sehat dan jauhi narkoba. Kayo BMI Hong Kong, semangat tetap berjuang untuk keluarga dan masa depan kita. Amin. Semoga kerja kita memberikan berkah, barokah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian Kus Wong itu membacakan berita dari berita Indonesia Hong Kong kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video Kus Wong Wiso. Salam.